Nama saya Jeremy dan nama saya Luis. Di dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang pelanggaran undang-undang beserta penjelasan undang-undang yang dilanggar. Di video ini kita ingin memberikan dua pelanggaran undang-undang. Yang pertama adalah pelanggaran lalu lintas dan yang kedua adalah vandalisme. Contoh-contoh pelanggaran lalu lintas. Pertama, ada mengendarai kendaraan di atas trotoar. Dua, tidak memakai helm SNI atau Standar Nasional Indonesia. Ketiga, selanjutnya adalah penumpang motor tidak memakai helm. Padahal yang harus menggunakan helm itu adalah pengendara dan penumpang, bukan hanya pengendara saja. Keempat, ada menggunakan HP ketika berkendara. Tindakan ini sangat berbahaya bagi diri kita sendiri atau bagi orang di sekitar kita. Kelima, mengemudi di jalur busway, kecuali untuk kendaraan khusus seperti mobil dinas polisi, ambulans, kendaraan dinas para diplomat, tamu negara, menteri, presiden, dan orang-orang penting lainnya. 6. Sepeda motor melintas jalan tol. Padahal jalan tol dibuat hanya diperuntukkan khusus untuk kendaraan roda 4 atau roda 4 ke atas. 7. Tidak memberi prioritas kesempatan kepada pejalan kaki. Seperti contoh pertama tadi yang mengendarai kendaraan di atas trotoar itu sebenarnya tidak memberi prioritas kepada pejalan kaki. Ke-8, mengemudi melebihi batas kecepatan, seperti contohnya ada yang mengemudi di atas kecepatan jalan tol harusnya cuma maksimal 80 atau 100 km per jam, tetapi mengemudi di atas 100 km per jam. Untuk pelanggaran selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Jeremy. Contoh selanjutnya yang ke-9 adalah menerobos palang pintu kereta api. Menerobos palang pintu kereta api tidak hanya bisa mencelakakan diri Anda saja, tetapi ini bisa juga mencelakakan penumpang kereta. Yang ke-10, balapan di jalan raya. Balapan liar di jalan raya dapat mengganggu banyak pengendara di jalan raya, dan juga sangat rentan terjadinya kecelakaan. Yang ke-11, tidak memiliki SIM dan STNK. Yang ke-12, tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor. Pelanggaran undang-undang yang kedua yaitu vandalisme. Pengertian mengenai vandalisme di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dicantumkan, tetapi hanya diterangkan pengertian bahwa mengenai perusakan lingkungan hidup. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan secara langsung atau secara tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pasal 1 ayat 16. Contoh vandalisme yang pertama yaitu mencoret tembok, dan yang kedua adalah merusak fasilitas umum. Dari gambar ini dapat kita lihat pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara motor dengan mengendarai kendaraan di atas trotoar. Pelanggaran ini telah melanggar UU Pasal 274 Ayat 2 dan UU Pasal 275 Ayat 1. UU Pasal 274 Ayat 2 berbunyi, setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi kelengkapan jalan dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Sedangkan Pasal 275 Ayat 1 berbunyi, setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, maka jalan akan memberi isyarat, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Gambar ini menunjukkan pelanggaran yang dilakukan dengan tidak menggunakan helm berstandar SNI. Pelanggaran ini melanggar UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tepatnya pada Pasal 291 Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia atau SNI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 8
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Dan pada pasal 291 ayat 2, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pengendara menggunakan HP ketika mengemudikan kendaraannya. Tindakan ini berbahaya dan sekaligus melanggar aturan UU nomor 22 tahun 2009 pada pasal 283 yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Di gambar ini menunjukkan pengendara yang melanggar aturan melewati jalur busway. Padahal tidak semua kendaraan boleh menggunakan jalur busway. Bahkan bus sendiri tidak boleh menggunakan jalur busway. Berdasarkan aturan yang diterapkan, busway hanya boleh dilewati oleh bus Transjakarta. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah atau Perda DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2003 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengenai aturan khusus pengguna busway. Berdasarkan Perda DKI Jakarta, pidana kurungan paling lama 180 hari serta denda paling sedikit Rp5 juta atau paling banyak Rp50 juta pada pasal 61 ayat 3. Dalam gambar ini menunjukkan pengendara yang melanggar aturan dengan melewati batas jalan tol. Atau berikutnya gambar ini juga menunjukkan batas kecepatan kendaraan di jalan tol. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287. Disebutkan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di atas jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Selain denda yang bisa didapatkan, pengemudi yang melanggar juga bisa mengakibatkan dirinya mengalami kecelakaan seperti kondisi pada gambar di atas yang menunjukkan truk menabrak sesuatu karena melanggar batas kecepatan. Balap liar di jalan raya akan melanggar pasal 274 ayat 1. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta. Oke. Udah ya, mulai dah.
Surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan adalah dokumen wajib setiap pengendara kendaraan bermotor di Indonesia. Bila saat ada razia dan Anda tidak bisa menunjukkan SIM ataupun STNK, maka akan dikenakan denda pelanggaran terhadap lalu lintas senilai Rp250.000 atau hukuman penjara maksimal 1 bulan lamanya yang tercantum pada pasal 288 ayat 1. Beda lagi jika tidak memiliki SIM namun berani mengemudikan kendaraan di jalan raya. Anda beresiko mendapatkan denda sebesar Rp1.000.000 atau hukuman penjara 4 bulan. Jika Anda lupa memasang plat nomor kendaraan pada mobil yang sudah digunakan di jalan raya, pemilik kendaraan yang belum berplat namun sudah mengemudikannya di jalan akan dikenai sanksi berupa hukuman penjara 2 bulan atau denda Rp500.000. Jika mencoret tembok secara sembarangan, akan terkena pasal 170. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Jika merusak fasilitas umum, akan terkena pasal 406 KUHP tentang perusakan barang. Pelaku bisa diancam hukuman 2,8 tahun penjara. Sedangkan pasal 489 KUHP adalah tentang kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya. Kerugian atau kesusahan diancam penjara 3 hari atau denda Rp200.000.